Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku guru bidang studi akan menyampaikan materi kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam, yang akan membahas tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dalam pembelajaran dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu ada beberapa strategi, yaitu ada 3 poin. Mana yang poin yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan yang ketiga, tanggung dan semangat mengekalkan kebenaran sebagai implementasi dan pembahasan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Letak geografis yang pertama yaitu Jazirah Arab, terletak di sebelah barat daya Asia. Arab negara yang dikelilingi oleh semenanjung Laut Merah, Samudra Hindia, dan Selat Persia secara umum. Merupakan padang pasir. Para ahli ilmu purba membagi Arab menjadi 3 zona. Yang pertama zona Arabi, yang kedua zona Arabia Deserta, dan yang ketiga zona Arabia Felix. Selanjutnya yaitu penduduk Arab Baidah atau penduduk Arab yang sudah musnah. Yang kedua penduduk Arab Bakia atau penduduk yang masih lestari. Penduduk ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Arab Aribah dan Arab Mustaribah. Ketiga yaitu politik. Kerajaan Arab terbagi menjadi 2 macam, yaitu kerajaan yang bermahkota. Maksud kerajaan bermahkota ini adalah kerajaan otonom di bidang urusan dalam negeri. Yang kedua, kerajaan yang tidak bermahkota tetapi memiliki kemerdekaan penuh karena memiliki perangkat sebagaimana kerajaan yang sebenarnya. Karena kerajaan ini seperti kaum Quraisy pada zaman Abdul Muttalib. Yang keempat itu sosial dan ekonomi. Kehidupan masyarakat Arab bertumpu pada perdagangan. Dan yang poin keduanya, masyarakat Arab berdagang sepanjang tahun. Poin ketiga, masyarakat Arab jahiliyah memiliki perilaku sosial yang baik, sehingga perlu dilestarikan dan perlu yang tidak baik harus ditinggalkan. Di antara sosial yang baik adalah setia kepada teman, menepati janji, menghormati tamu, dan tolong menolong antar kebalikan. Sedangkan perilaku yang tidak baik adalah merendahkan derajat wanita, berperang, mabuk-mabukan, dan bersumpah palsu. Yang kelima, agama dan kepercayaan. Masyarakat Arab memiliki 2 kepercayaan. Kepercayaan yang pertama, di wilayah yang pernah dikuasai Romawi Timur memeluk agama Nasrani. Dan kepercayaan yang kedua, wilayah yang kuasai Persia pada awalnya penganut agama animisme dan dinamisme. Agama tersebut menyembah ruh dan leluhur dan benda-benda alam seperti langit, cahaya, api, udara, berhala, dan lain-lain. Memperbaiki akhlak masyarakat. Perilaku masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang menyimpang dari ajaran Islam diantaranya. Poin pertama, merendahkan derajat wanita. Kedua, suka permusuhan. Ketiga, suka mabuk-mabukan. Dan keempat, suka melakukan sumpah palsu. Yang kedua, memperbaiki dalam meluruskan tauhid. Islam mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajar kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah. 3. Islam mengajarkan manusia tentang kehidupan setelah kematian, yakni hari kiamat. Yang selanjutnya, Islam melarang hidup dengan sombong. Yang selanjutnya lagi, Islam menjamin keselamatan dunia dan akhirat.
Tiga, menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Islam, agama yang ridho oleh Allah, memandang bahwa setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama sebagai hamba Allah. Yang membedakan antara hamba Allah dengan yang lain hanya satu, yaitu nilai ketakwaan kepada Allah, yang mana tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Mengubah kebiasaan bertaklid. Poin pertama, masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang. Contoh taklid masyarakat Arab sebelum Islam adalah bila ada yang meninggal, mereka tidak mendoakan mayit, tetapi bergadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan sepanjang malam. Nabi merubah kebiasaan taklid yang buruk ketika melakukan dakwah Islam. Cara Nabi mengubah kebiasaan taklid mereka adalah dengan menyampaikan kepada mereka tradisi demikian tidaklah baik. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3-4 tahun. Materi dakwah masa ini mengesahkan Allah, menyukakan dan membersihkan hati atau jiwa, menguatkan barisan, melebur kepentingan pribadi dalam kepentingan jamaah. Dakwah ini dilakukan di lingkungan keluarga dan kerabat serta sahabat dekat. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah model ini dilakukan pada tahun keempat kenabian. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan beberapa tahap. Mengundang kaum kerabat dari keturunan Nabi Syam, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk luar Mekah. Alur dakwah Nabi Muhammad SAW meliputi yang pertama, pelaku dakwah. Pelaku dakwah pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Hal yang sangat penting ketika Rasulullah mendakwakan ajaran Islam. Rasulullah mengajak umat manusia masuk ke dalam agama Islam. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali yang mengamalkan sehingga menjadi contoh yang sempurna. Tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Yang kedua, tantangan dakwah. Tantangan dakwah di dalam berdakwah tidak boleh dijadikan sebagai penghambat. Sebaliknya, setiap tantangan perlu diubah menjadi sebuah kekuatan yang mampu mendorong semangat dalam berdakwah. Di antara manfaatnya adalah akan ditolong oleh Allah dalam segala kebutuhan, kepentingan, dan kemudahan dalam kehidupan. Tercantum dalam Quran surat Muhammad ayat 47. Strategi dakwah yang merupakan cara untuk mencapai tujuan bagi seorang yang mendakwahkan agama Islam. Strategi dakwah saat diantaranya dalam bil lisan atau ucapan dan bil hal atau perbuatan. Memberikan bimbingan keterampilan, membantu kaum duafa, memberikan beasiswa, mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, dan lain-lain. Tujuan dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah agar manusia masuk Islam dan berperilaku sesuai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna. Tujuan berdakwah di masa sekarang lebih diarahkan membebaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan tepat dan berhasil. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan memperoleh pengikut 13 orang dengan kualitas iman yang sempurna. Demikian penyampaian materi saya pada pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.